Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dengan NIM F121231043. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori lempeng tektonik dunia, di mana tektonik lempeng adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa litosfer bumi sampai lapisan terluar yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang kaku. Lempeng-lempeng ini bergerak secara perlahan di atas lapisan astenosfer yang lebih lunak akibat arus konveksi dalam mantel bumi. Pergerakan ini menyebabkan berbagai fenomena gempa geologis seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan pegunungan, dan patung samudra. Ada 3 pergerakan lempeng, yang diantaranya itu yang pertama adalah divergen, yang kedua adalah konvergen, dan yang ketiga adalah transform. Yang pertama itu divergen, yang dimana pergerakan lempeng tektonik divergen ini terjadi karena pergerakan lempeng yang saling menjauh satu sama lain. Ini juga disebut zona pertambahan atau pembuatan lempeng, sebab lempeng yang baru terbentuk hasil pergerakan lempeng yang saling menjauh ini. Yang kedua ada konvergen, yang dimana teori pergerakan lempeng yang membentuk gerakan konvergen terjadi ketika lempeng tektonik bergerak mendekati sehingga mengakibatkan tumbukan. Dalam kondisi ini, salah satu lempeng akan tertelan di bawah lempeng lainnya. Keduanya juga saling menopang. Bisa kita lihat dalam gambar berikut. Yang ketiga itu adalah pergerakan lempeng secara konservatif, juga dikenal sebagai batas geser atau batas transform, di mana teori lempeng tektonis jenis pergerakan konservatif ini tidak ada litosfer baru yang dihasilkan atau dihancurkan. Teori tektonik lempeng, di mana sepanjang tahun 1960-an banyak penemuan teknologi yang kemudian mendorong revisi hipotesis apungan benua menjadi teori tektonik lempeng, yaitu plate tectonic theory. Pada teori ini dijelaskan bahwa permukaan bumi dibentuk oleh kepingan-kepingan litosfer, yaitu lapisan padat dari kerak bumi dan mantel bumi bagian atas yang mengapung di atas atenosfer. Atenosfer adalah lapisan plastis di bawah litosfer yang memiliki sifat seperti fluida yang dapat mengalir. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Bisa kita lihat gambar di samping. Masing-masing kepingan litosfer disebut lempeng atau batas-batas utama lempeng, dan bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain, menunjukkan pergerakan relatif dan kenampakan yang berasosiasi dengan 3 tipe batas lempeng. Ada di gambar A divergen, dan gambar B konvergen, dan gambar C transform. Bisa kita lihat di PPT, gambar PPT. Arah-arah panahnya ada A, B, dan C. Bisa kita lihat gambar di samping, daerah timur laut Afrika adalah contoh yang bagus untuk batas divergen. Di sini, magma yang keluar merekahkan lempeng litosfer. Ketika rekahan pada litosfer semakin melebar, batuan di atasnya runtuh dan membentuk zona rekahan, semakin melebar dan membentuk laut yang dangkal, seperti contohnya itu Laut Merah. Kemudian pada gambar di samping ini adalah contoh yang bagus bagi benturan antar lempeng benua. Benturan yang terus berlangsung dengan India dan Asia yang dimulai sejak 45 juta tahun yang lalu. Pembentukan pegunungan Himalaya yang terjadi apabila benturan terjadi antara sesama lempeng benua dan akan membentuk busur kepulauan vulkanik, sedangkan bila benturan yang terjadi antara lempeng benua dan lempeng samudra akan membentuk busur pegunungan vulkanik pada lempeng benua. Bisa kita lihat gambar di samping.
Ini contoh sesar geser Monico yang menghubungkan zona penunjaman dan zona pemekaran, menyebabkan landasan samudra yang dihasilkan di pematang lempeng Juan de Vac bergerak relatif ke selatan, menyusup di lempeng Amerika Utara, sehingga menyebabkan sesar geser tersebut. Lempeng terdapat penguji model yang dimana pada tahun 1950-an diketahui bahwa ketika mineral kaya Fe pada lava membeku, mereka akan termagnetisasi dengan arah yang paralel dengan medan magnet. Pada saat itu, plottingan posisi semu dari kutub utara magnet sejak 500 juta tahun menunjukkan bahwa kutub magnet bergerak sepanjang waktu, atau dapat dikatakan bahwa lava tersebut bergerak, dan begitu juga lempeng benua. Diketahui pula bahwa polaritas magnet bumi tersebut selalu berarah bolak-balik sepanjang periode magnetisnya. Hal ini merupakan bukti bahwa teori tektonik lempeng ini sangat berpengaruh, atau bukti bahwa terdapat teori lempeng tersebut. Yang kedua, coba kita lihat pada gambar ini tersebut, ketika kita memperhatikan polaritas magnet batuan di lantai samudra, polaritasnya itu akan terlihat berarah bolak-balik atau pada lapisan batuan secara bergantian, membentuk gambar seperti cermin pada kedua sisi pematang tengah samudra. Bisa kita lihat di gambar samping, terdapat contoh atau gambar yang menunjukkan bukti tentang teori lempeng tektonik, yang dimana penyebaran titik pusat gempa dangkal, menengah, dan dalam, kalau diperhatikan lebih teliti, akan dijumpai titik pusat gempa dalam hanya berasosiasi dengan zona penunjaman. Bisa kita lihat di gambar penyebaran titik-titik pusat gempa yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya gambar di samping menunjukkan deformasi yang didapatkan oleh para ilmuwan dari hotspot. Sebagai contohnya itu adalah Kepulauan Hawaii dan gunung api tengah laut yang merupakan kepanjangan dan Hawaii menuju palung Aleutiia, yang dimana penunjukan pergerakan lempeng Pasifik searah deretan hotspot atau petarikan radiometrik menunjukkan aktivitas vulkanik semakin mudah menuju ke pulau Hawaii yang sekarang berada di tepat di atas hotspot. Salah satu bukti adanya teori lempeng tektonik dunia yaitu yang pertama itu adalah satu itu Pangea, yang dimana bisa kita lihat di gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana Pangea terpecah dan benua hasil pemecahannya itu bergerak ke posisi mereka saat ini. Yang kedua itu ada mekanisme pergerakan. Nah, di mekanisme pergerakan ini ada yang menganjal hipotesis Wagner tentang apungan benua, yang dimana apungan benua adalah tidak dapat dijelaskan mekanisme seperti apa yang menyebabkan pergerakan lempeng. Saat ini ada 3 ide yang dikemukakan oleh para ilmuwan terkait mekanisme pergerakan tersebut. Yang pertama itu ada ide seperti yang pada gambar itu, ada ide tentang adanya arus konveksi yang besar di dalam mantel bumi yang bergerak lempeng seperti sabuk konveyor. Yang kedua itu ada ide yang menjelaskan bahwa lempeng yang menunjukkan lebih berat daripada lempeng di atasnya, karena akan menarik lempeng ini ke bawah. Hal ini disebut slap fall, juga karena gravitasi. Bagian atas darni lempeng lokasi pematangan terdorong ke atas disebut slap push. Yang ketiga ada ide tentang adanya plum atau aliran magma yang membumbung, yang bergerak ke atas,
Ide ini menjelaskan bahwa hanya ada beberapa plum yang sangat besar yang menggerakkan arus konveksi ke arah atas di dalam mantel bumi, sedangkan lempeng yang menujam menggerakkan arus konveksi ke arah dan menyempurnakan perputaran arus konversi tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari teori tentang tektonik lempeng dunia yang telah saya jelaskan tadi, yaitu teori tektonik lempeng atau plate tectonic theory, bahwa permukaan bumi dibentuk oleh kepingan-kepingan litosfer, yaitu lapisan padat dari kerak bumi dan mantel bumi bagian atas yang mengapung di atas atenosfer. Dan teori tektonik lempeng adalah teori terbaru dan hingga kini sangat bagus digunakan untuk para ilmuwan dalam menjelaskan berbagai proses tektonik yang terjadi di dalam sejarah bumi. Sekian, itulah presentasi kerja dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.